Apa itu sitokin dan kapan tubuh membentuk sitokin? Ya, sitokin merupakan salah satu protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi normal, sitokin membantu sistem imun berkoordinasi dengan baik dalam melawan bakteri atau virus atau penyebab infeksi lainnya. Kapan sitokin terbentuk? Tubuh akan membentuk sitokin ketika ada suatu zat asing atau senyawa yang kita sebut sebagai antigen masuk ke dalam tubuh kita. Antigen itu bisa tadi sampaikan bisa virus, bisa jamur, bakteri, protozoa. Bisa juga antigen itu berasal dari tubuh kita sendiri yang kita sebut sebagai penyakit autoimun. Apa penyebab munculnya sitokin pada pasien COVID-19? Pada pasien COVID, yang menjadi antigen adalah virus SARS-CoV-2. Ketika virus masuk ke dalam tubuh, selanjutnya akan menempel pada reseptor atau pengikatnya, dan tubuh akan mengenali sebagai benda asing. Pada COVID-19, biasanya lokasi virus ada di saluran napas bagian atas. Pada saat virus COVID ada di hidung, tubuh sendiri sebenarnya sudah mengenali. Ketika masuk ke dalam saluran napas dan sampai ke paru-paru, tubuh juga sudah mengenali bahwa ada benda asing atau antigen yang masuk. Proses mengenali benda asing tersebut pada sel yang terlibat dan akan mengeluarkan sitokin. Pada COVID-19, kenapa bisa terjadi badai sitokin? Kemungkinan virus yang masuk ke dalam tubuh itu mungkin jumlahnya sangat banyak, sehingga sitokin yang diproduksi oleh sel tubuh pun akan banyak. Jadi, badai sitokin terjadi ketika tubuh melepaskan terlalu banyak sitokin ke dalam darah dalam jangka waktu yang sangat cepat. Kondisi ini membuat sel imun justru menyerang jaringan dan sel tubuh yang sehat, sehingga menyebabkan peradangan. Pada penderita COVID-19, badai sitokin menyerang jaringan paru-paru dan pembuluh darah. Alveoli atau kantung udara kecil di paru-paru akan dipenuhi oleh cairan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen. Itulah sebabnya mengapa penderita COVID-19 kerap mengalami sesak napas yang cukup berat. Apa saja gejala yang ditimbulkan dari badai sitokin itu? Ya, sebagian besar penderita COVID-19 yang mengalami badai sitokin mengalami demam dan juga sesak napas, sehingga banyak membutuhkan alat bantu napas atau ventilator. Kondisi ini biasanya terjadi sekitar 6-7 hari setelah gejala COVID-19 muncul. Selain demam dan sesak napas, badai sitokin juga menyebabkan berbagai gejala seperti kedinginan atau menggigil, mual dan muntah, batuk berat, napas cepat, kejang, kebingungan dan halusinasi, bisa juga tekanan darahnya rendah, dan juga terjadinya penggumpalan darah. Bagaimana penanganan ketika terjadi badai sitokin? Pasien yang sudah kita rawat di rumah sakit, dari ruang perawatan biasa harus segera dibawa ke ruang ICU. Atau kalau pasien dari isolasi mandiri misalnya di rumah, kondisi tadi muncul, harus segera dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi tertentu setelah di ICU, pasien akan dipasang alat bantu napas, dari mulai pemasangan high flow nasal kanul, berikutnya juga mungkin pemasangan ventilator, dan dilakukan pemantauan yang intens terhadap tanda-tanda vital dan kondisi lainnya. Tim dokter akan memberikan terapi obat-obatan yang sesuai dengan kondisi dan gejala yang dialami oleh pasien. Badai sitokin apakah menyebabkan kematian? Bisa, bila terlambat penanganannya. Dan ini diperparah dengan adanya komorbid atau penyakit bawaan dari pasien tersebut.